Apakah Agus bisa menuntut untuk uangnya dikembalikan ke Agus? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena uang ini sudah dipegang donatur lagi. Sama kayak ketika kita ngasih pengemis tadi. Ini uang donasi yang Novi dengan Agus ya. Jadi ini kita kasih simulasi sederhana ya. Jadi begini, kita ambil contoh dulu nih ya. Ada pengemis bilang ke kita mau minta makan ya. Kemudian kita kasih nih pengemis nih sedekah. Nih saya kasih buat makan ya. Nah pengemis ini ternyata nggak buat makan, dia buat main judi sama teman-temannya. Kita yang ngasih ngeliat, loh ini kan uang buat makan, kenapa dia buat main judi? Nah sekarang si kita yang ngasih uang, kita nggak rela dong. Tadinya ikhlas, jadi nggak ikhlas. Terus kita ambil nih uangnya, lu buat main judi aja, sini balikin lagi, begitu. Nah pertanyaannya, apakah pengemis bisa menuntut secara hukum apa tidak? Jawabannya adalah tidak, begitu. Karena uang ini uang sedekah, harusnya buat makan malah dipakai buat main judi. Yang ngasih sakit hati, ya kan, jadi nggak ikhlas. Tadinya ikhlas, karena sekarang ikhlas diambil lagi. Nah ketika diambil lagi oleh kita yang ngasih, sekarang uang jadi milik siapa lagi? Ya, milik yang ngasih. Nah begitu juga dengan kasusnya Agus. Kasusnya Agus sama, begitu. Ketika dia ada orang hibah, iba, kemudian karena dia bilang untuk berobat, uangnya dikasih, ternyata uangnya nggak dipakai buat berobat, tapi buat hal yang lain. Para donatur kemudian ambil lagi nih uangnya. Bagaimana caranya uangnya kembali kan? Nah sekarang pertanyaannya, apakah uangnya Agus bisa nuntut nggak minta uangnya balik? Karena dia sudah menyalahgunakan kepercayaan. Gitu. Jawabannya adalah Agus tidak bisa menuntut balik uangnya kembali. Kenapa? Karena kerelaan itu menjadi ketidakrelaan. Keikhlasan menjadi ketidakikhlasan. Kenapa? Karena sesuatu pemberian yang harusnya dipakai untuk kepentingan yang diomongan pertama untuk pengobatan, ternyata tidak. Malah dipakai untuk pengen lain. Akhirnya yang ngasih jadi tidak rela. Tadinya rela, sekarang tidak rela. Tadinya ikhlas, sekarang tidak ikhlas. Nah tiba-tiba uangnya diambil lagi oleh para donatur, dikembalikan lagi ke wilayah donatur. Pertanyaannya, apakah Agus bisa menuntut untuk uangnya dikembalikan ke Agus? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena uang ini sudah dipegang donatur lagi. Sama kayak ketika kita ngasih pengemis tadi, ngasih makan ke pengemis, pengemisnya uangnya dipakai main judi, diambil lagi. Apakah pengemis bisa nuntut? Jawabannya tidak. Karena uang itu pas dipakai disalahgunakan. Nah inilah yang disebut sebagai keadaan-keadaan yang non-hukum. Apa itu? Keadaan-keadaan di mana landasan penyerahan uangnya tidak berdasarkan posisi-posisi hukum. Nah posisi hukum itu apa aja? Ini posisi hukum perdata, yaitu kalau penyerahan uang itu ada yang namanya jual beli, ada hukumnya. Ada yang namanya sewa menyewa, itu ada hukumnya. Nah, termasuk juga hibah yang berdasarkan hukum, ada hukumnya. Termasuk juga donasi yang berizin, itu ada hukumnya. Nah sekarang uang donasi ke Agus, pertanyaan satu, apakah uang donasi ke Agus ini berdasarkan hukum apa tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena waktu pemberian donasi atau sifatnya penyerahan donasi itu tidak pernah dimintakan izin ke Kementerian Sosial. Padahal apa? Padahal sebenarnya ada undang-undangnya bahwasanya setiap uang donasi sebelum menyerahkan atau setiap orang yang mengadakan donasi harus meminta izin kepada Menteri Sosial dengan perizinan yang lengkap ya, dan Menteri Sosial kemudian membuat surat memberikan izin, begitu. Itu baru kemudian donasi yang berdasarkan hukum. Nah, mengenai donasi kepada Agus, apakah berdasarkan hukum? Jawabannya tidak, karena tidak pernah para pihak tersebut, baik donatur maupun penerima donasi, itu melaksanakan pendaftaran permohonan perizinan untuk donasi ke Kementerian Sosial. Karena nggak pernah ada izinnya, maka dianggap tidak berizin, sehingga dianggap liar, paling ini, atau dianggap tidak resmi, donasi tidak resmi, atau yang paling 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 ini lagi ekstrim adalah donasi yang ilegal. Donasi yang ilegal itu tidak ada hukumnya. Bicara tidak ada hukumnya bang, tapi kan masih ada proses. Awalnya kan ada gugatan dari donatur sendiri ke PN.
berang. Ya. Dan belum juga ada keputusan. Namun memang ada rumor atau dugaan dari pihak donatur itu juga setuju uang itu dialihkan ke NTT. Tapi berpendapat para PH-nya sendiri ini sudah menabrak hukum, karena ini kan prosesnya sudah masuk di pengadilan. Gimana menanggapinya? Ya, sebenarnya apapun sebenarnya boleh digugat. Tapi ada gugatan yang berdasarkan hukum, tapi ada gugatan yang tidak berdasarkan hukum. Tapi dua-duanya gugatan ini wajib diterima oleh pengadilan. Begitu. Jadi baik gugatan yang berdasarkan hukum maupun yang tidak, pengadilan menerima setiap gugatan untuk diproses. Begitu, itu satu. Nah, mengenai para donatur mengalihkan uang donasinya kepada NTT, kepada Mas di NTT, sama seperti begini tadi. Ada pengemis, meminta makan. Oh ya, kita iba, kita ikhlas, kita rela, kita kasih uang untuk dia makan. Tiba-tiba uangnya buat main judi, ya kan? Kemudian karena kita lihat dia main judi, uangnya dipakai main judi, akhirnya kita kesel, kita sakit hati, kita nggak ikhlas, kita nggak rela. Akhirnya uangnya kita rebut kembali, kita ambil. Oke, si pengemis bisa nuntut? Tidak, jawabannya tidak. Nah sekarang uang ini kita alihkan aja kepada si B yang memang buat makan benar-benar 5-6 orang. Mau nggak diterima nggak mereka? Diterima. Nah sekarang apakah kita bisa dituntut apa tidak? Kita mengalihkan uang ke si B. Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena semua uang ini, semua penyerahan ini dasarnya adalah keikhlasan dan kerelaan. Gitu, ikhlas dan rela yang tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Karena setiap sedekah, derma atau persembahan atau pemberian cuma-cuma kepada pengemis yang dasarnya ikhlas itu disebut sebagai pemberian cuma-cuma. Dengan catatan yang menerima juga harus bertanggung jawab secara apa? Secara moral, etika, keikhlasan, kerelaan. Nah, itu dia penting. Dengan tujuannya apa? Begitu. Clear ya Bang ya. Jadi intinya Abang melihat dari sisi hukumnya ini tidak ada menabrak hukum ya Bang. Uang itu dialihkan ke donasi NTT. Iya, nggak ada yang menabrak hukum karena memang dari awal nggak dipakai hukumnya. Kalau semisalnya donasi ini didasarkan pada hukum, artinya sebelum memberikan donasi atau sebelum mengadakan donasi, para pihak itu sudah mendaftarkan dulu permohonan untuk mengadakan program donasi kepada si Agus, didaftarkan ke Kementerian Sosial oleh Kemensos, kemudian dibuat perizinannya. Setelah ada izin, donasi ini donasi yang berdasarkan hukum. Jadi ketika uang ini diserahkan kepada Agus, Agus harus benar-benar memakai uang ini untuk pengobatan sesuai dengan ininya. Kalau kemudian si Agus ternyata dia curang, dia malah pakai kepentingan lain, menteri yang minta uangnya dikembalikan dan menteri yang berhak untuk mengalihkan uang ke tempat yang lain. Itu. Jadi intinya 3 poin dari yayasan, donatur, ya kan, sama yang membuka donasi itu tim Sumago yang punya YouTube sepakat untuk dialihkan ke NTT dan akhirnya sudah balik, ya kan, dan media mempertanyakan kalau nanti ada permasalahan hukum dia berani bertanggung jawab dan dia akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Namun juga kemarin jadi sudah mendatangi Kemensos untuk membuat audit pengeluaran. Iya, udah benar dia melakukan audit. Sebenarnya asalkan uangnya donasi yang Agus ini sama para donatur dialihkan secara ikhlas juga kepada ke NTT, ya sudah nggak ada persoalan, selesai urusannya. Sejak itulah sudah nggak ada lagi cerita tentang uang-uang donasi karena uangnya sudah diserahkan, tinggal audit berapa nilainya yang dikirim ke NTT, ada nggak digelapkan atau tidak, atau dipakai apa tidak, kan begitu. Itu aja. Bang, ini kan ada pro kontra antara yayasan, ketua yayasan sudah mengundurkan diri dan akhirnya dia ambil alih ketua yayasan sama diri. Ada kesalahpahaman dalam konteks bicara uang itu langsung tertransfer ke rekening pribadinya, yaitu Gary tanpa pengaturan atas persetujuan dari pihak yang awal membangun yayasan itu. Gimana? Begini, yayasan itu kan badan hukum. Novi tadinya kan ketua yayasan, dia yang bangun. Tapi kemudian dia mengundurkan diri dari yayasan, betul kan? Ketika dia mengundurkan diri dari yayasan, artinya apa? Dia melepaskan hak hukumnya. Hak hukumnya apa? Jabatannya dia sebagai ketua yayasan atau pembina atau apalah di dalam yayasan kan. Ketika dia sudah lepas dari yayasan yang berbadan hukum, dia sudah nggak punya hak terhadap yayasan tersebut karena sudah nggak ada namanya dalam yayasan. Jadi dia sudah nggak bisa meminta A, B, C, D di dalam yayasan, mau ngarahin kemana-mana udah nggak bisa. Kenapa? Karena Novi subjek hukum sendiri yang tidak melekat lagi kepada yayasan atau putus hubungannya dengan yayasan. Yayasan adalah subjek hukum sendiri dengan
para pengurusnya. Begitu. Yang berhak terhadap yayasan sekarang adalah para pengurusnya yang sedang menjabat, begitu. Jadi para pengurusnya yang dimintai pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana-dana yayasan. Novi udah nggak punya hak lagi. Cara nggak punya hak lagi, dugaan akan ini ada modus atau ada dugaan melanggar hukum dan akhirnya diproses, Novi itu juga nggak akan kena ya bang? Ya, ketika Novi sudah keluar dan peristiwanya ada, ya Novi nggak akan kena proses. Mana bisa diproses orang yang nggak kerja, yang nggak melakukan apapun juga, begitu. Nah, kalau proses ini kan ada proses perdata atau pidana. Kalau proses pidana, siapa berbuat apa. Kalau misalnya si Novi sudah nggak berbuat apa-apa, sudah lepas dari perbuatan yang baru terjadi kemudian, dia nggak ada urusan sama sekali. Sama kayak persoalan perdata. Dia sudah lepas ikatan hukumnya, sudah nggak ada hukumnya, ya sudah dia udah nggak bisa ngapain, nggak bisa dituntut secara perdata pidana, kecuali pada satu titik ketika Novi menjabat terdahulu, dia melakukan penggelapan uang yayasan, baru dia masih bisa dituntut sebagai orang yang bertanggung jawab pada waktu itu. Ini kan Novi udah keluar, baru ada proses-proses, ada tindakan-tindakan yang sifatnya operasional yayasan kan. Itu, tapi Novi udah nggak bisa dituntut. Dan Novi nggak berhak juga masuk ke dalam yayasan untuk mengacak-acak atau merajuk atau apapun, nggak punya hak. Untuk bertanya awal dibangunnya yayasan. Kalau untuk bertanya boleh-boleh saja, tapi nggak boleh kemudian menyalahkan atau menganggap apa yang dikerjakan yayasan sekarang benar atau tidak, itu nggak boleh. Begitu. Menarik bang. Terus kedua juga kemarin media mempertanyakan, ya kan, donatur sudah oke lah, sudah dapat atau sudah clear, tapi Gary sama si Novi ini juga ada kesalahpahaman dalam konteks malah WA-nya diblokir. Gimana bang? Dulu awalnya dia membangun sebuah yayasan dan kemanusiaan dan akhirnya plek lah kesal. Kalau masalah orang bertengkar, itu masalah pribadi antar para pihak. Kita juga kadang-kadang berdua suka bertengkar kan. Kadang-kadang jurnalisnya nanya, kita nggak jawab. Kadang-kadang kita nanya ada di mana, belum nyampe. Akhirnya bertengkar, saling blokir. Itu persoalan pribadi. Nggak bisa kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan hukum. Ini persoalan pribadi yang non-hukum juga. Masalah suka nggak suka kan. Jadi suka nggak suka juga persoalan non-hukum. Kecuali suka nggak suka, kemudian dilakukan tindakan yang kemudian melanggar hukum. Misalnya karena nggak suka, dibunuhlah orang. Ya itu baru masuk pidana. Kalau cuma nggak suka saling blokir, hukumnya belum ada. Hukum belum mengatur mengenai pemblokiran. Gitu. Oke, bicara hukum bang, kemarin juga pihak dari PH-nya Agus sendiri juga sudah melaporkan 3 DS, NP, dan J. Atas dasar apa? Atas dasar penggelapan atau penipuan Penggelapan apa? uang. Donasi. Kan tadi udah kita bicara. Donasinya Agus ini adalah donasi yang tidak resmi. Ya kan? Donasi yang tidak resmi adalah donasi yang nggak punya nilai secara hukum karena tidak didaftarkan di kementerian berdasarkan undang-undang Kementerian Sosial kan. Karena tidak didaftarkan, donasi tidak resmi. Donasi ini menjadi donasi tidak resmi atau bahasa lainnya sedekah. Bahasa lainnya lagi derma, persembahan. Bahasa lainnya lagi memberi secara cuma-cuma. Ketika itu diberikan, harapannya ada penggunaan secara baik. Karena narasi penggunanya kan latar belakangnya adalah untuk pengobatan. Sama tadi kita cerita lagi, ada pengemis minta makan, kita kasih uang, tiba-tiba uangnya nggak buat beli makanan, malah dia buat main judi. Kita pas ngelihat yang ngasih, kita sakit hati, tadinya ikhlas jadi nggak ikhlas, kita ambil tuh uang, kita rampas aja udah. Habis itu kita alihkan ke pihak lain dah yang benar-benar mau buat makan. Bisa nggak kita dituntut sama si pengemis? Jawabannya tidak. Sama seperti Agus juga nggak bisa menuntut karena uangnya disalahgunakan di awal. Jadi pekerjaannya Agus membuat laporan polisi adalah pekerjaan sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena donasi ini donasi yang tidak berdasarkan hukum, donasi tidak resmi, donasi yang tidak berdasarkan izin Kementerian Sosial yang berdasarkan undang-undang, donasi yang kemudian dianggap sebagai bahasa kasarnya donasi ilegal. Secara ilegal bang, tapi kan dari pihak kuasa hukum masih punya hak. Kata siapa punya hak? Dari kuasa hukum memang. Apa hak apa yang dimiliki? Sama kayak pengemis itu masih punya hak nggak? Ketika uangnya dipakai buat main judi terus dirampas, terus kemudian dialihkan, ada nggak pengemis itu punya hak? Dia berstatement bahwa dia awal melakukan bukan dalam tadi menggelapkan atau mengalihkan uang itu dengan beda dengan bukan pengobatan, itu udah minta maaf bang. Ya sama kayak pengemis itu udah minta maaf. Oh sorry, gue tadi buat judi, sekarang gue mau pakai bener. Tapi kita udah nggak rela lagi, udah nggak percaya lagi. Disalahkan ke kita?
Enggak kan? Lu salah sendiri, lu mau minta maaf sampai mampus juga pengemis. Kalau gua udah sakit hati gara-gara uang buat ngasih makan, lu malah buat main judi, ya kan gua nggak percaya lagi. Boleh dong. Kenapa? Karena ini persoalan sedekah, dermawan, pemberian cuma-cuma, donasi yang tidak resmi, donasi yang tidak berizin, donasi yang tidak resmi dan tidak berizin disebut donasi yang berada di bawah kata donasi resmi, yaitu sama seperti persembahan atau pemberian gitu, yang dasarnya adalah keikhlasan dan kerelaan. Bicara kerelaan bang, pihak dari kuasa hukum juga malah berstatement dengan kata-kata yang kita anggap menyinggung bahwa dia akan memenjarakan orang-orang yang menerima uang donasi itu, terutama 3 orang itu juga harus dipenjarakan. Gimana? Ya nggak bisa. Ya itu harus belajar lagi pengacaranya itu. Mungkin masih baru juga harus belajar kan. Boleh-boleh aja kan. Statement ngaco juga boleh-boleh aja kan. Siapa yang ngelarang? Ya, tapi kita cuma kasih tahu ini pengajaran-pengajaran tentang apa itu sesuatu yang berdasarkan hukum, apa itu sesuatu yang nggak berdasarkan hukum. Kita ambil contoh sesuatu yang tidak perlu ada hukumnya. Misalnya kita berdua ngobrol sembari ketawa-ketawa bercanda, bahagia. Adakah hukumnya? Jawabannya tidak. Begitu. Kita makan bareng, beli pisang goreng resmi, habis kita makan bareng pisang goreng itu kita nikmatin sembari minum kopi. Apakah ada hukumnya? Jawabannya tidak ada hukumannya. Tadi bilang bahwa pasal ini malah kena hukumnya 5 tahun ke atas. Ya itu suka-suka lah, boleh-boleh aja kan, namanya orang suka-suka bicara. Bicara suka-suka bang, tapi juga dia bilang bahwa kan juga awalnya kan dari podcastnya si Denny Sumargo kan bilang urusan donasi jalankan, urusan Agus dia bertanggung jawab. Nah aku juga mempertanyakan itu bang. Yes, itu hubungan sosial antar pribadi. Sama kayak orang blokir-memblokir itu hukumnya nggak ada. Sama kayak orang cerita, nanti gue tanggung jawab, itu juga hukumnya nggak ada. Ya, orang kan ngomong gue bertanggung jawab. Lah kan dia bertanggung jawab nggak pakai hukum, cuma pakai kata-kata doang yang hukumnya juga nggak ada. Nah, dia bisa dikenain hukum kalau mereka bikin perjanjian bersama, kesepakatan, pakai tanda tangan, pakai materai, namanya perjanjian, begitu. Kalau itu kan cuma omong-omong. Ini disebarluaskan media bang. Bebas aja kan. Dia kan gampang, itu kan pernyataan gua tarik di pernyataan gue. Sorry ya, gue tadi kilaf gue ngomong begitu, gitu. Jadi ada perjanjian lisan, ada perjanjian tulisan, tapi perjanjian lisan paling banyak tidak dipakai. Kenapa? Karena seringkali perjanjian lisan tidak bisa dipegang. Omongan orang kan paling nggak bisa dipegang, kecuali titah raja, begitu. Jadi seringkali hukum disebut ada perjanjian lisan, tapi nggak pernah dipakai tuh, begitu. Perjanjian lisannya, yang dipakai sekarang perjanjian tulisan karena ada tanda tangan. Malah kalau di notaris selain tanda tangan ada cap jempol, menyatakan dia yang ini kan. Nah sekarang kalau kita bicara, oh Densu kan bertanggung jawab, tanggung jawab seperti apa yang akan diberikan oleh Densu? Iya kan nanti dia tinggal ngasih aja 10 juta buat pengobatan, beres kan? Itu kan bentuk tanggung jawab. Ngasih 10.000 juga, ini gue tanggung jawab ya, tapi 10.000 rupiah buat pengobatan, boleh kan? Boleh. Nggak harus 1,3 miliar kan? Secukupnya lah. Wajar aja, itu bentuk tanggung jawab. Tapi pertanggung jawaban itu bang, kemarin juga dia bilang harusnya Densu yang ingin niat baik untuk membantu, harusnya dia yang datang. Gimana bang? Balik nggak bang? Apakah harus Agus yang ke sana? Karena dia udah capek bang, karena janji-janji doang, tapi ini nggak ada. Ya, pengemis, ya, ketika minta uang, kita yang harus datang ke pengemis atau pengemis yang datang ke kita, Pak, minta Pak, Bu, minta Bu. Ini contoh ya, bukan persoalan Agus, ya, contoh pengemis. Pengemis mau minta uang buat makan. Apa kita ingin nyamperin? Kadang-kadang dia nggak minta, kita nyamperin karena kita nggak tega, oh ada pengemis itu, dia nggak makan. Timbul iba. Tapi rata-rata pengemis itu ketika mereka butuh uang kan mereka datang minta. Jangan kan pengemis. Kadang kawan sendiri nggak punya uang juga minta, gitu kan? Teman, kawan, keluarga kadang-kadang nggak punya uang, gue minta dong uang, begitu. Kenapa? Karena butuh uang. Jadi siapa yang butuh dia minta. Jadi penanganan semua perkara sebenarnya udah clear bang ya. Semua udah clear, udah selesai, ditutup aja perkaranya, persoalannya udah selesai. Klik.